Oke, kali ini saya akan sedikit review mantan flagship lagi ya. Kali ini keluaran dari Xiaomi yaitu Xiaomi Mi 10. HP ini saya beli dari Tokopedia, nama tokonya yaitu Rama Store JKT. Dan di foto itu kondisinya cukup mulus dan kelengkapannya ada charger dan HP-nya, dan SIM tray-nya itu patah. Ya minusnya SIM tray-nya patah ya. Untuk kondisi fisiknya ini di bagian bezelnya sih menurut aku masih cukup mulus. Ya masih bisa dibilang mulus lah menurut aku. Slot SIM-nya emang kosong ini karena katanya sih patah, kemarin patahannya juga dibawain, jadi slot SIM-nya itu tidak ada. Untuk kondisi LCD-nya ini ada beberapa baret ya, tentunya di bagian bawah. Katanya sih LCD-nya mulus, tapi ternyata di bagian bawah itu ada baretnya. Terus di bagian belakang juga untuk backdoor-nya ya, atau backcase-nya itu di postingan itu mulus, tapi yang datang itu backcase-nya seperti sudah bongkaran. Jadi backcase-nya itu seperti apa ya, cat di bagian dalam itu ngelupas. Jadi seperti sudah ada bongkarannya, dan ini seperti ada lem di bagian pojok-pojoknya. Jadi ini saya curiga HP ini sudah bongkaran, tapi ngomongnya belum bongkaran. Untuk layarnya HP ini cukup gede yaitu 6,67 in, dan jenisnya sudah Super AMOLED ya. Tentu HP ini sangat mantap sekali. Otomatis fingerprintnya sudah ada di dalam layar. Untuk fingerprintnya pun ini normal, ini tidak ada kendala sama sekali, dan menurut aku cukup akurat di Xiaomi Mi 10 ini. Dan HP ini juga sudah mendukung Face ID atau pendeteksi wajah lah, yaitu menggunakan kamera yang ada di pojok kiri atas ya. Untuk tombol-tombolnya ini normal, volume maupun tombol power, tombolnya juga masih empuk, masih klik menurut aku. Di bagian depan terdapat satu buah kamera 20 megapiksel, dan untuk perekamannya cuma bisa 1080p, jadi tidak mendukung 4K ya. Untuk kameranya juga menurut aku ini normal, tidak ada kendala sama sekali, baik kamera depan maupun kamera belakang. Di bagian belakang terdapat 4 buah kamera, tentu kameranya sangat mantap sekali, yaitu 108 megapiksel sudah OIS, 13 megapiksel, 2 megapiksel, dan 2 megapiksel. Untuk kameranya pun ini normal, tidak ada kendala sama sekali, dan hasilnya seperti ini. HP ini dibekali dengan dua buah speaker, tentu speakernya stereo ya, di bagian atas dan di bagian bawah. Untuk speakernya juga menurut aku sangat mantap sekali di HP ini, sangat ngebass dan sangat bisa diandalkan. Pokoknya untuk speakernya sangat tidak mengecewakan lah menurut aku, sangat puas menggunakan speaker di Xiaomi Mi 10 ini. Ya soal desain tentu HP ini masih sangat terlihat mewah ya, karena HP ini layarnya juga menggunakan layar curve atau lengkung, atau menggunakan layar 8K. Tentu HP ini sangat kelihatan mewah sekali menurut aku. Ya di bagian sisi kanan maupun sisi kiri HP ini menggunakan layar lengkung yang berjenis Super AMOLED, tentu sangat mantap sekali menurut aku. Untuk desain bagian belakang ini membawa perubahan ya, satu buah kamera yang terpisah di bagian bawah, dan ada LED flashnya juga. Dan ini desain bagian belakang sih menurut aku ya cukup biasa saja, tidak terlalu mewah seperti HP-HP flagship pada umumnya. Untuk versi MIUI-nya HP ini berjalan di MIUI 14, Android 13, RAM-nya 8GB, dan internalnya 256GB. Baterainya cukup gede yaitu 4750 mAh. Tentu di tahun ini menurut aku HP ini masih cukup mumpuni ya buat kebutuhan sehari-hari, baik buat sosial media maupun buat kebutuhan ngegame. HP ini menurut aku masih worth it ya di tahun ini, dengan spesifikasi yang menurut aku masih cukup mumpuni di tahun ini. Kalau untuk harga normalnya sekitar 3,3 sampai 3,5 jutaan ya, tergantung kondisi dan kelengkapannya juga di tahun ini. Jadi HP ini menurut aku masih cukup enak di tahun ini ya, baik kebutuhan sosial media maupun buat kebutuhan ngegame. HP ini masih lancar, tidak ada kendala sama sekali. Secara performa juga menurut aku masih cukup ngebut, atau masih bisa dibilang ngebut lah di tahun ini. Untuk pengaturan layarnya HP ini cukup lengkap, bisa dibilang lengkap lah menurut aku. Kalian tinggal atur saja sesuai dengan keinginan kalian, mau vivid, mau terstruktur, mau warna asal, dan semuanya ada di sini. Dan HP ini juga sudah mendukung 90Hz ya, bisa diatur mau 60Hz atau 90Hz. Tentu ini sangat enak sekali menurut aku, bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Untuk kedipan layarnya HP ini juga bisa diatur, kalian tinggal pergi ke pengaturan, ke tampilan, ke kedipan layar, kalian tinggal atur saja. Bisa anti kedip, bisa reguler, kalian tinggal atur saja sesuai dengan keinginan kalian.
Karena HP ini layarnya berjenis Super AMOLED, tentu tampilannya menurut aku sangat bagus sekali. Ya mirip-mirip HP Samsung lah ya, meski kerapatan pixelnya cuma 384 ppi, tapi menurut aku tampilannya cukup bagus, bisa dibilang sangat bagus lah menurut aku. Untuk skor Antutunya menurut aku masih cukup tinggi, ya masih bisa dibilang tinggi lah, yaitu mencapai 504 ribuan. Ya karena menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 865, tentu di tahun ini masih sangat bisa diandalkan ya buat kebutuhan ngegame maupun kebutuhan non-gaming, seperti buat nonton film, buat tiktokan ataupun buat youtuban. HP ini masih sangat bisa diandalkan di tahun ini menurut aku. Jadi buat teman-teman yang pengen beli HP ini di tahun ini, menurut aku HP ini masih sangat worth it ya. Dari segi performa, dari segi layar, dari segi tampilan, dari segi baterai pun HP ini menurut aku masih cukup worth it ya. Masih sangat worth it sekali di tahun ini. Ya secara keseluruhan HP ini juga masih sangat mendukung sekali buat kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan ngegame maupun kebutuhan sosial media seperti TikTok, YouTube ataupun buat Facebookan. HP ini masih sangat bisa diandalkan menurut aku di tahun ini. Tapi sayangnya HP ini ada minus lainnya selain SIM tray yang patah, yaitu di bagian package-nya yang catnya sudah mengelupas di bagian dalam, ya seperti sudah terbuka. Terus di bagian baterainya juga menurut aku sangat boros sekali. Ya ini casingnya ya, di bagian dalam sudah mengelupas catnya. Otomatis HP ini mungkin sudah terbuka atau sudah dibuka sebelumnya. Dan minus lainnya yaitu di bagian baterainya yang menurut aku sangat boros sekali. Ya mungkin sudah ganti baterai atau belum, kurang tahu ya. Tapi baterainya sangat boros sekali, sehari menyampai ngecas 4 kali. Jadi menurut aku HP ini ya minusnya yaitu di bagian baterai dan di bagian package-nya. Akhirnya HP ini saya kembalikan ke pemiliknya yaitu retur ya. Dan saya sudah retur HP ini. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul.